Beberapa kondisi yang mesti kita ketahui tentang orang yang berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa, di antaranya satu orang yang sakit. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan berpergian, maka wajiblah ia mengganti puasanya pada hari-hari yang lalu, hari-hari yang berikutnya. Orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak puasa dengan kondisi sakit yang telah mendapatkan rekomendasi atau sakit menengah ke atas, sehingga berat baginya untuk melaksanakan ibadah. Kadang-kadang karena sakit kita meninggalkan baca Quran, karena sakit susah lisan untuk berzikir, apalagi ditambah puasa, sakit ditambah lemas, dikhawatirkan meninggalkan kewajiban amal soleh, maka puasanya boleh dibatalkan. Boleh tidak berpuasa jika dirinya dalam keadaan sakit yang berkepanjangan. Ini kondisi yang pertama, seseorang boleh tidak puasa apabila sakit. Tapi kalau sakit kantong nggak ada uang, jangan nggak puasa, Pak. Apalagi ibu-ibu di rumah sakit, banyak masalah, anak yang hiperaktif, suami yang hiperaktif. Jangan sampai batalkan puasa, karena orang yang batal puasa tanpa uzur itu termasuk dosa besar. Meskipun dalam 1 tahun ia mengqadha puasanya, maka niscaya keutamaan Ramadan itu tidak bisa tergantikan. Begitu dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Yang kedua, musafir. Orang yang melakukan perjalanan sejauh 89 km atau lebih, di mana melakukan perjalanan tersebut diperbolehkan untuk menjamak qashar salat, dan pada masa itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Rukhsah, keringanan Allah Ta'ala berikan kepada musafir. Maka musafir ini setidaknya kita ketahui ada 2 kondisi. Walaupun secara mutlak musafir boleh membatalkan puasanya, walaupun sekarang ini berpergian dengan fasilitas yang nikmat, perjalanan sudah nyaman. Dari sini ke Jakarta naik pesawat tidak sampai 1 jam. Musafir apakah boleh membatalkan puasanya? Boleh secara mutlak. Tetapi keadaan seperti apa lebih baik seorang musafir mengambil sikap? Apakah tetap berpuasa atau tidak berpuasa? Yang pertama, jika musafir tersebut tidak memberatkan dirinya untuk berpuasa, maka afdol, lebih baik kata para ulama untuk tidak membatalkan puasanya. Karena puasa pada waktunya lebih mudah, agar kita cepat terlepas dari tanggung jawab syariat, dibandingkan nanti pada akhirnya kita harus mengqadha puasa tersebut. Mungkin beberapa bulan yang lalu sebelum masuk Ramadan susah bagi kita untuk puasa sunnah. Masuk Ramadan tertuntut untuk puasa wajib, kita pun bisa melaksanakannya. Dan betapa banyak orang-orang yang ketika Ramadan tidak puasa meskipun tanpa uzur, tetapi masuk bulan yang lain susah untuk mengqadhanya. Meskipun ada uzur, karena suasana Ramadan telah berakhir, orang-orang sudah berbuka, kita sendirian mengqadha, berat rasanya. Jadi lebih baik
Nanti mungkin ada yang mau mudik, yang mau berpergian jauh, pulang kampung dan lain sebagainya. Diusahakan sekiranya tidak terlalu darurat, tidak ada masalah dalam safarnya, maka tetap lanjutkan puasa. Kondisi yang kedua, jika musafir itu berat melaksanakan puasa, dikhawatirkan ia akan meninggalkan beberapa ibadah meskipun itu adalah ibadah sunnah, maka ada keringanan bagi musafir. Dalam kondisi ini lebih baik untuk tidak berpuasa. Suatu hari Nabi SAW dan para sahabatnya sedang berada di satu tempat yang sangat terik dan panas. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang berpuasa. Kemudian dilihat ada satu orang yang diberikan naungan. Maka Nabi SAW bertanya, siapa orang tersebut? Sahabat-sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang tersebut adalah orang yang berpuasa. Kata Nabi, bukanlah satu kebaikan seseorang itu berpuasa dalam kondisi musafir. Dijelaskan di dalam hadis Bukhari. Artinya jika bepergian itu menyulitkan diri kita, mungkin H-3, H-2, biasanya di jalan tol macet, bahkan berjam-jam, bahkan ada yang meninggal dunia. Lihat mobil sebelah kanan udah berangkat duluan meninggal. Ini mobil kita kok nggak jalan-jalan. Maka lebih baik musafir tidak berpuasa. Jamaah sekalian hadirin wal hadirat, musafir ini kan batasan tertentu, artinya tidak selama-lamanya. Kita menjadi orang yang berpergian itu sementara. Ada musafir yang berkepanjangan, seperti supir truk, supir bus. Ini tidak ada alasan sebab safarnya ia membatalkan puasa. Untuk jamak qashar sholat, sepanjang tahun dia bekerja tidak ada masalah. Tetapi untuk puasa, sebab dia adalah musafir kemudian mengambil keringanan puasa itu, maka tidak dibenarkan oleh para ulama jika sebab musafirnya dia tidak berpuasa. Saya 15 tahun Ustadz jadi supir bus. Setiap bulan Ramadan saya tidak puasa, ngambil keringanan. Terus kodoknya kapan, Pak? Begitu juga yang kerja berat. Kerja berat dijadikan alasan untuk tidak puasa. Kerjanya bangun masjid, nggak puasa lagi. Ini keajaiban dunia ke-9. Ada orang bangun masjid nggak puasa. Jangan dijadikan kerja berat alasan untuk tidak berpuasa, kecuali dalam keadaan musafir atau kerja berat itu dia sakit, dia lemah, tidak mampu, baru boleh membatalkan puasanya. Sebab sakit bukan sebab pekerjaan. Yang ketiga, orang yang lemah. Orang yang lemah ini boleh tidak berpuasa. Lemah dalam keadaan apa? Satu, lemah dalam keadaan umur. Usia tidak memungkinkan untuk berpuasa. Yang kedua, lemah dalam keadaan sedang mengandung atau menyusui bagi wanita yang hamil. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa, wajib mengganti puasa itu dengan fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Contoh, ada orang tua yang sepuh di rumah, orang tua kakek nenek yang sudah sampai umur 80 tahun, 90 tahun, tidak mampu dia untuk berpuasa Ramadan, maka tidak ada kewajiban puasa. Tinggal diganti puasa itu dengan membayar fidyah. Satu hari yang ditinggalkan maka dikeluarkan satu fidyah. Berapa takarannya?
Ulama jelaskan satu mud untuk satu fidyah itu sekitar 6,75 ons, atau kita genapkan 680 gram dari beras atau bahan pokok makanan. Itulah yang dikeluarkan setiap harinya bagi orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Atau ada orang yang sakit berkepanjangan, kecil harapannya untuk sembuh. Beberapa bulan di rumah sakit, beberapa bulan di rumah terbaring di atas tempat tidur. Tidak ada kemungkinan, kecil kemungkinan untuk sembuh, maka tidak ada kewajiban baginya. Orang tua yang sudah rentan, sudah lemah, orang sakit yang tidak kunjung sembuh, untuk berpuasa tidak ada kewajiban, tetapi diganti dengan membayar fidyah. Nah, cara membayar fidyah ini dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli, tidak boleh mempercepat pembayaran fidyah. Contoh, karena orang tua ini sakit ataupun sudah lemah tidak mampu berpuasa, lantas di awal Ramadan fidyahnya dikeluarkan sekaligus 30 hari. Tidak bisa. Dalam melaksanakan pembayaran fidyah itu dua caranya kata para ulama. Yang pertama adalah dikeluarkan setiap hari. Setelah orang berbuka dikeluarkan fidyahnya. Setelah setiap orang berbuka dikeluarkan fidyahnya. Atau cara yang kedua dengan mengakhirkan fidyah itu, mengakhirkan pembayarannya di penghujung bulan Ramadan. Jadi tinggal kita pilih. Kalau yang cara awal ribet harus setiap hari, maka dibayar di akhir bulan. Bagi siapa? Orang tua yang lemah sudah tidak mampu puasa, dan orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa sebab khawatir dirinya atau khawatir diri dan anaknya dalam bahaya. Kalau puasa nanti akan sakit, kalau puasa nanti anaknya kekurangan ASI, kalau puasa nanti akan lemas dan lain sebagainya. Boleh wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, dan nanti mengqadha puasanya pada bulan dan hari yang lain. Tetapi jika wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa sebab khawatir anaknya ataupun kandungannya akan bahaya. Kenapa Bu nggak puasa? Takut anak saya sakit Ustaz. Kenapa Bu tidak puasa? Takut kandungan saya nanti kurang berkembang. Maka kewajiban wanita yang tidak puasa dengan niat tersebut, dengan sebab tersebut adalah selain mengqadha puasanya, dia juga harus membayar fidyah. Jadi istri di rumah, entah istri pertama, kedua atau ketiga, jadi istri di rumah atau anak perempuan di rumah dilihat ketika dia tidak puasa, apa sebabnya? Oh, sebabnya takut dirinya sakit atau takut dirinya dan anaknya sakit, maka qadha puasa saja, tidak ada fidyah. Tapi dia membatalkan puasanya sebab takut anaknya sakit atau kandungannya sakit, maka qadha puasa plus berkewajiban membayar fidyah. Begitu dijelaskan para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha azza wa jalla wa'ada 'anil musafir syatras shalah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi'i as-shauma awisyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari musafir separuh salat, yang 4 rakaat menjadi 2. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkan puasa pada diri musafir dan wanita yang hamil atau wanita yang menyusui. Ini beberapa kondisi yang
Harus kita ingat-ingat, apakah kita salah satu darinya? Apakah kewajibannya hanya qada puasa atau qada plus membayar fidyah? Bisa kita lihat pada tabel qada dan fidyah ini. Orang yang sakit ada harapan sembuh, qada puasa saja. Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, orang tua yang sudah renta tidak mampu berpuasa, cukup membayar fidyah saja, tidak perlu qada. Musafir, wanita hamil dan menyusui yang dijelaskan tadi, wanita haid dan nifas, qada puasa saja. Adapun wanita hamil dan menyusui yang khawatir anaknya, maka kewajibannya qada puasa plus membayar fidyah. Jelas sampai sini terkait beberapa kondisi yang boleh tidak puasa dan kewajibannya, apakah qada saja atau qada plus membayar fidyah ataupun fidyah saja.